Mutia adalah seorang penjual rawon yang sedang mengalami krisis ekonomi. Sudah 2 bulan tidak ada para pembeli yang datang ke warungnya. Harapan menguap bersama wangi rawon yang tak lagi mengundang. Hai, ya Allah, mau sampai kapan usahaku begini aja? Setiap pagi aku bangun, rebus tulang, tumis bumbu, godok rawon dengan hati. Tapi masih aja nggak ada perubahan. Nggak ada satupun orang yang datang buat beli rawon ini. Rawon ini resep dari ibu, hasil spesial yang diturunkan secara turun-temurun. Dulu orang pada sibuk ngantri dan beli rawon ini. HRT, HRW, lurah, bahkan sampai Pak Camat pun rela ngantri makan di sini. Tapi sekarang listrik mau dikutus, utang ke Juragan Suro juga udah semakin mepet. Belum lagi ditambah dengan sewa kios ruko ini. Anjir ya, tunggakan mampet semua, tapi uang masih juga kosong. Aku harus gimana dong ini? Jangankan buat bayar hutang, buat makan aja udah kelimpungan. Kemarin cuma makan nasi sama garam doang. Kalau minggu ini aku gagal bayar, habis sudah riwayatku ini. Aku bakal diusir sama dia, aku bakal dipaksa minggat dari kios ini. Sial. Kalau aku nanti diusir, aku harus pergi kemana dong? Apa yang harus aku lakukan? Tidak hanya berhutang. Tak hanya berhutang pada Juragan Suro, Mutia juga menunggak hutang pada Bu Sinta, pemilik kios. Mutia, kamu tahu sendiri kan maksud kedatangan saya ini apa? Saya ini orangnya memang sabar ya, tapi sabar saya itu ada batasnya. Iya Bu, saya tahu kok. Saya tahu, saya ngerti, tapi saya juga nggak punya pilihan lagi Bu. Ibu tahu sendiri kan keadaan saya sekarang gimana. Saya mohon Bu, 1 minggu lagi aja Bu, tolong kasih saya perpanjangan waktu. Perpanjangan waktu kamu bilang. Kamu tahu kan, ini sudah 2 bulan kamu nggak bayar tunggakan kios ini. Mau sampai kapan lagi saya harus ngasih waktu buat kamu? Mut, saya ini bukan yayasan, saya juga punya anak yang sekolah. Cicilan yang harus saya bayar. Saya juga berjuang Bu, saya juga berjuang bahkan sejak subuh. Tapi saya bisa apa? Kenyataannya warung ini masih aja sepi. Saya bahkan belum makan dari kemarin sore. Kamu makan atau enggak itu urusan kamu. Kamu pikir saya bakalan kasihan sama kamu? Enggak sama sekali. Rasa kasihan gak bisa bayar listrik saya. Kamu masih ingat kan kalau di belakang kamu udah ada 2 orang yang antri mau sewa tempat ini? Iya Bu, saya ingat. Tapi cuman ini satu-satunya tempat buat saya bertahan hidup Bu. Tempat adalah penghidupan saya. Saya nggak bisa keluar dari sini. Oke, saya akan kasih kamu kesempatan terakhir buat kamu. Kalau sampai akhir minggu kamu nggak bisa bayar tunggakan kiosnya, siap-siap aja kamu bakal saya usir dari sini. Kios ini akan saya kunci tanpa persetujuan kamu. Iya Bu, saya ngerti. Loh, Mut, kenapa? Kok wajah kamu murung begitu? Udah lama aku gak ketemu sama kamu. Sekali gak ketemu malah cemberut-cemberut kayak kambing mau dipotong. Ada apa sih, Mut? Sini cerita sama aku. Laras, iya Ras, aku lagi ada banyak masalah. Aku masih nunggu kapan keajaiban itu datang. Entahlah, siapa tahu nanti ada dermawan datang dan borong seluruh rawon aku. Buset, Mut, segitu gasuatnya ya masalahmu ini? Kamu gak bisa terus kayak gini, Mut. Kamu harus berubah. Kamu harus keluar dari masalah ini. Tapi aku gak tahu harus gimana, Ras. Aku harus apa tuh gak tahu. Apa yang harus aku lakukan untuk keluar dari sini itu. Padahal aku sekarang tuh makin kurus. Tulang pipiku juga makin tipis. Dan makin nampak. Aku udah gak kuat, Ras. Walau sepi 2 bulan. Listrik nunggak. Utang makin numpuk. Bu Sinta cuma kasih aku waktu seminggu. Terus, Mut ya. Nggak cuma Bu Sinta aja, tapi juga Suro juga ngancem. Katanya kalau aku nggak bisa bayar, dia bakal ambil tubuhku sebagai jaminannya. Oh my god, Mutia, kamu pinjam ke Juragan Suro. Orang itu tuh udah kayak setan hidup, Mut. Kenapa kamu nggak cerita ke aku kalau kamu lagi kesusahan dari awal? Aku malu, Ras. Aku takut kamu pikir aku lemah. Tapi aku bener-bener udah nggak tahu gimana. Mut, kamu nggak bisa sendiri. Kita sahabat dari kecil kan? Kamu lupa waktu kita jualan es krim bareng waktu SD? Kita selalu bantu satu sama lain. Iya, tapi sekarang beda, Ras. Dulu kita masih punya harapan. Sekarang rasanya si Mania itu nutup pintu.
Tenang, tenang Ras, aku punya solusinya. Meskipun ini mungkin terdengar gila, tapi ada satu jalan yang bisa mengeluarkan kamu dari masalah ini. Jalan apa itu Ras? Aku kenal seorang dukun di luar kota, namanya Mbah Surwo. Dia bantu orang-orang yang lagi kepepet lewat pesugihan. Apa? Pesugihan? Kamu udah gila ya Laras? Kamu sadar gak sih yang barusan kamu bilang itu apa? Kamu barusan ngajak aku syirik loh Ras, nyari setan buat ngeringanin hidup. Aku tahu ini salah Mut. Aku tahu, tapi kamu sendiri bilang kan, kamu udah di ujung dan aku cuma pengen kamu selamat. Tapi pesugihan Ras, itu artinya ngorbanin sesuatu. Kita bisa dihukum. Aku takut akan murka. Takut dihukum kayak cerita-cerita di TV. Kamu pikir aku gak takut? Aku juga takut Mut. Tapi hidup ini makin kejam. Karena orang baik pun harus pilih jalan gelap buat bertahan. Aku cuma kasih tahu pilihan. Kalau aku mati, paling gak utangku lunas. Jangan ngomong gitu. Kamu harus tetap hidup nih. Kamu cuman tersesat sebentar aja, kayak orang yang lagi hilang arah. Tapi aku masih percaya kamu bisa balik, asal kamu kuat. Tapi kalau kamu mau coba, jalan itu. Bener juga kamu ya Ras. Udah kalau gitu ajak aku kesana ya Ras. Aku mau keluar dari semua masalah ini. Besok malam, jam 12. Tapi kamu harus siap apapun yang diminta. Kamu gak bisa tarik kembali. Iya Ras, aku siap. Di malam harinya, tepat pada pukul 12 malam, Laras dan Mutia pun sampai di sebuah gubuk tua. Tengah malam, gubuk reot berdinding anyaman bambu tempat semuanya akan dimulai. Nah, ini tempatnya Mut. Jangan buka mulut sembarangan ya Mut. Jangan tanya-tanya dulu sebelum dukun yang ngomong. Intinya lo wajib denger aja yang dia katakan. Kalau ditanya baru kamu jawab. Laras, tempat ini dingin sekali. Aku rasa jantungku mau copot. Tarik napas Mut. Kamu udah sejauh ini, gak ada kata mundur lagi. Kalau memang mau bangkit, gimana? Udah yakin kan? Yaudah yuk kita masuk. Mereka kemudian masuk ke dalam gubuk dengan perlahan dan sangat berhati-hati. Sesampainya di dalam, kalian datang bukan karena ingin selamat, bukan? Tapi karena ingin cepat kaya tanpa ada usaha. Benar bukan dugaanku ini? Dasar manusia sesat. Sebutkan nama kalian dan kenalkan kepada saya. Nama saya Laras, dia temanku Mutia. Saya Mutia Mbah. Mutia, yang warungnya mati, yang utangnya numpuk dan terancam diusir karena tak sanggup membayar, yang selalu kelaparan dan pusing dengan masa depan. Nasibmu benar-benar busuk sekali ya Mutia. Dia tahu semua. Aku tahu lebih banyak dari yang kau pikirkan. Bahkan aku tahu kamu hampir diri 2 malam yang lalu di dapur pakai pisau dapur yang tumpul. Aku gak kuat, aku sampai hidup balik lagi. Ada satu jalan, tapi tak ada yang gratis di dunia ini. Bahkan untuk hidup pun ada bayarannya. Satu-satunya pesugihan yang bisa dilakukan malam ini adalah pesugihan kepala kambing kurban. Pesugihan ini adalah pesugihan sakral yang bisa langsung mendatangkan kamu banyak uang. Kuatkan niatmu atau pulang sekarang juga. Itu yang aku bilang ke kamu. Karena pesugihan ini dahsyat, jadi ritual pesugihan ini cuma bisa dilakukan saat malam-malam tertentu aja. Contohnya seperti malam ini. Kamu harus mendapatkan kepala kambing yang disembeli untuk ibadah kurban. Kepala itu harus segar, masih hangat, bukan sisa, bukan sumbangan. Kamu tanam di tanah sekitar ruko tempat kamu jualan dan rasakan sendiri bagaimana kehebatan pesugihan itu. Itu artinya saya bakal langsung dapat banyak uang setelah melakukannya, Mbah. Ya, betul sekali. 500, 1 juta bahkan sampai puluhan juta hanya dalam 1 kali jualan. Dengan begitu, semua masalahmu akan segera terselesaikan, bukan? Wah, iya Mbah, saya mau. Tapi sebelum itu ada satu pantangan. Pantangan yang tidak boleh sampai terlanggar oleh siapapun. Kepala kambing yang nanti kamu tanam itu tidak boleh sampai muncul ke permukaan. Tidak boleh tergali, tidak boleh kelihatan, tidak boleh disentuh oleh cahaya. Kalau pantangan ini dilanggar, maka darahnya akan mencari jalan pulang dan kamu akan dihisap oleh perjanjianmu sendiri. Tapi kalau aku janji, warungku pasti ramai kan, Mbah? Jelas, lebih dari ramai dari biasanya. Warungmu bisa legenda. Orang akan antri tiap hari, bahkan sampai berhati-hati. Tapi jika kau goyah, maka kepala kambing itu akan memanggilmu kembali.
Setelah paham mengenai pesugihan dan konsekuensi yang diterima, Mutia langsung pergi untuk mendapatkan kepala kambing kurban itu. Mbak, Mbak yakin cuma mau ambil kepalanya aja? Ini kambing bagus loh Mbak, dagingnya padat semua. Iya Pak, dagingnya Bapak ambil aja. Saya cuma butuh kepalanya aja untuk ritual keluarga di rumah. Tolong ya Pak, langsung kasih aja kepalanya sama saya. Ya udah, ini kepalanya buat Mbak. Tuhan, maafkan aku cuma mau hidup dengan tenang. Aku nggak mau dikejar-kejar kayak orang maling. Aku cuma mau keluar dari masalah ini, Tuhan. Aku cuma ingin keluar dari situasi ini. Tanpa berlama-lama, Mutia langsung melakukan apa yang dikatakan atau diperintahkan oleh sang dukun. Mulai sekarang hidupku harus berubah. Apapun situasinya nanti, yang penting hidup aku tenang. Beberapa waktu kemudian, warung rawon Mutia pun langsung ramai diserbu oleh para pembeli. Astagfirullahaladzim. Ini rawon terenak yang pernah aku makan. Rasanya kaya banget. Sini rawon Mutia nih. Dan enaknya loh, coba deh. Satu rawon lengkap, pakai empal ya. Bu, silahkan duduk. Nanti saya antar ke meja. Ini rawon kayak ada rasa aneh tapi enak. Bikin kangen, aku besok mau balik lagi deh. Ini resep turun-temurun ya Mbak? Atau ada bumbu rahasianya gitu? Ada sedikit racikan khusus sih, tapi rahasia dapur dong. Alhamdulillah baru jam 2 siang udah habis semua. 3 panci besar, gila. Mut, kamu yakin ya semua baik-baik aja? Gak ada yang aneh sejak ritual itu? Laras, ini bukan aneh, ini berkah. Aku udah kerja keras, sekarang waktunya panen. Tapi kamu tahu konsekuensinya kan? Jangan lupa pesanannya dukun waktu itu. Sudah, jangan sebut-sebut dia lagi. Aku bisa urus semuanya. Aku bukan Mutia yang dulu, aku sekarang Mutia yang baru terlahir sebagai orang kaya. Ahahaha. Setelah mendapatkan banyak uang, Mutia pun mulai melunasi semua hutang-hutangnya. Lah, Mbak Mutia, astaga, kamu beneran Mutia yang dulu sering datang ke sini bawa amplop kosong. Gila, sekarang penampilannya kayak selebgram endorse skincare. Wah, dompet mahal, tasnya juga branded, motor baru. Ini bukan rawon biasa lagi. Namanya hidup, Pak. Harus ada upgrade. Gak mungkin selamanya terus saya jadi langganan Bapak. Masa saya cuma stuk di warung kecil pinggir jalan terus? Ini Pak, uang utang saya lunas lengkap. Bahkan saya tambahkan bunga 1 bulan. Astaga, ini banyak banget Mbak, jauh lebih dari yang saya bayangkan. Baru kali ini ada yang bayar lunas sekaligus seperti ini. Saya sampai nggak percaya, ini beneran dari rawon. Atau jangan-jangan warung kamu sekarang sudah ada jadi atau jangan-jangan warung kamu sekarang udah jadi waralaba, franchise, atau ada yang backup dari belakang ya? Rahasia dapur Pak, saya sekarang bukan perempuan yang bisa diremehkan lagi. Dulu saya memohon, sekarang saya memutuskan. Tapi cepet banget Mut. Minggu lalu kamu bilang belum ada, sekarang langsung bawa koper begini. Uang segini butuh waktu bertahun-tahun buat orang biasa mengumpulkannya. Ini beneran dari jualan rawon toh? Pak Suro, dalam hidup ini kadang ada jalan yang gak bisa dilewati semua orang bisa. Tapi buat orang yang terdesak itu satu-satunya pilihan. Kalau saya cerita Pak, bisa-bisa Bapak nggak bisa tidur 7 hari 7 malam. Bukan karena mimpi buruk, tapi karena kebenaran yang terlalu berat untuk diterima. Ya ampun, jangan ngomong yang aneh-aneh Mbak. Saya ini orang tua, jantung saya nggak kuat kalau diajak mikir hal yang mistis-mistis begitu. Bang aja Pak, saya bukan mau nakut-nakutin, tapi Bapak sendiri yang pernah rasakan. Kalau saya jadi Bapak, saya bersyukur aja koper ini nyampe ke meja tanpa masalah. Saya nggak tahu harus senang atau takut Mut. Tapi kamu tahu sendiri kalau sesuatu datang terlalu gampang, seringkali bayarnya lebih mahal di belakang. Saya udah bayar harga itu Pak, dan saya rasa apa yang saya dapat sekarang sepadan. Selamat sore Bu Sinta. Wah, kiosnya makin bersih aja. Cocok banget jadi res saya. Loh, Mutia, saya sampai nggak kenal kamu loh. Dulu kamu datang ke sini jalannya gontai. Sekarang kayak habis photoshoot gitu. Ini kamu, beneran? Iya Bu, ini saya. Alhamdulillah.
Sekarang udah bisa napas lega. Ini uang sewa kios ya, 2 bulan terakhir ya nunggak, plus 6 bulan ke depan, biar ibu nggak repot-repot nagih lagi. Ya Allah, ini isinya berapa Mut? Kok banyak banget? Bukannya kemarin kamu bilang pelanggan warung sepi, terus kamu hampir tutup. Kadang Bu, hidup itu seperti cuaca. Hari ini mendung, besok bisa cerah total. Sekarang rawan saya laris, bahkan ada yang mau order catering. Saya senang kamu bangkit Mut, tapi saya tanya ini bukan karena syirik kan? Ini uang halal kan? Bu, saya bayar gak minta-minta. Uang ini hasil usaha. Kalau ibu ragu, saya bisa kasih kwitansi, bahkan akta notaris kalian. Saya bukan meragukan kamu, tapi saya udah hidup lebih lama. Kadang yang datang cepat, perginya juga cepat. Saya cuma khawatir Mut, apalagi kalau uangnya datang di tempat yang gak bisa dilihat manusia. Ibu pikir saya dukun atau pesugihan? Jangan so tahu Bu, rezeki saya datang karena saya mau kerja keras, bukan karena saya jual jiwa. Saya nggak bilang gitu, tapi kamu sendiri yang tahu kebenarannya. Saya cuma pesan jangan sampai yang kamu pikir untung ternyata awal dari petaka. Terima kasih atas peringatannya ya Bu, tapi tenang aja, saya udah hitung semuanya, bahkan bunga yang tak kelihatan sekalipun. Semua hutang telah dilunasi dan Mutia pun mulai terbebas dari semua masalah hidupnya 1 bulan kemudian. Wah, hebat banget ya Mbak Mutia. Dari orang yang awalnya cuma miskin, hidup serba kesusahan, sekarang bisa punya usaha yang sangat laris banget. Rokok, kamu kenapa Rokok? Kenapa kamu itu jadi berisik dan kayak ada sesuatu gitu? Jangan, rokok berhenti. Kamu ngapain? Jangan, rokok berhenti. Kamu ngapain gali-gali gitu di tempat orang? Jauhin anjingnya. Iya Mbak, ini anjing saya itu nggak mau berhenti gali. Emangnya ada apa ya Mbak di dalam tanah ini? Jangan-jangan ada emas 1 kilo di dalamnya. Mutia berusaha menghentikan anjing tersebut, tapi semua itu sudah terlambat. Rokok sudah menggali lebih dalam dan menarik keluar kepala kambing yang membusuk dan membawanya pergi. Gak boleh. Jangan. Cepat berhentikan anjingnya. Sekarang juga Pak. Jangan biarkan anjing itu mengambil sesuatu di dalam tanahnya. Jangan. Tidak. Anjing, jangan kau bawa kepala kambing itu. Pantangan telah dilanggar. Ikatan setan yang dibungkam di dalam tanah kini lepas kendali. Tiba-tiba tubuh Mutia menjadi kaku dan mulai mengeluarkan asap. Panas banget. Kenapa badanku jadi panas banget? Mbak Mutia kenapa? Ya Allah, tolong selamatkan aku. Aku benar-benar menyesal ya Allah. Tolong terima taubat dan penjelasanku. Halo, apa itu? Api semakin membesar melahap tubuh Mutia yang terus meronta-ronta tanpa belas kasihan. Hingga pada akhirnya Mutia pun mati mengenaskan. Tubuhnya gosok dan hanya meninggalkan secercik abu. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanyalah mengisi perut mereka dengan api neraka. Al-Baqarah 174.